Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Masita Putri dengan NIM 181011030064. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis pengendalian kualitas produk sarden kaleng pada PT Blambangan Food Packers Indonesia Banyuwangi. The analysis of quality control product of kaleng sardines at PT Blambangan Food Packers Indonesia Banyuwangi. PT Blambangan Food Packers Indonesia merupakan pabrik pengalengan ikan yang beroperasi sejak tahun 1972 di Kecamatan Munkar, Kabupaten Banyuwangi. PT Blambangan Food Packers Indonesia selalu berusaha memberikan kualitas produk sarden kaleng yang terbaik agar mampu bersaing di pasar. Tetapi pada kenyataannya masih banyak produk yang tidak memenuhi standar yang diharapkan perusahaan sehingga terpaksa dilakukan reject atau return. Ahyari dalam Rudi 2012 menyatakan bahwa pengendalian kualitas adalah segala aktivitas untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk dapat dipertahankan sesuai dengan rencana. Melalui pengendalian kualitas, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian dalam mencegah terjadinya produk cacat. PT Blambangan Food Packers Indonesia memiliki visi yakni menjadi salah satu industri pangan hasil laut terdepan yang menghasilkan produk bermutu tinggi dan aman untuk memberikan kepuasan kepada semua kebutuhan pelanggan. Misi yang dimiliki oleh PT Blambangan Food Packers Indonesia yaitu berkomitmen untuk yang pertama mempertahankan standar mutu keamanan produk hasil laut, yang kedua menerapkan sistem manajemen mutu dan keamanan terpadu dari produk hasil laut secara berkelanjutan, efektif dan konsisten yang dapat diterima oleh negara pengimpor. Yang ketiga, mengembangkan kapasitas produksi guna memenuhi permintaan pelanggan yang sangat meningkat. Yang keempat, mengembangkan usaha untuk menciptakan daya saing daripada perusahaan. Faktor kualitas memegang peranan yang sangat penting bagi kelangsungan suatu perusahaan, sebab kualitas menjadi salah satu faktor penentu minat konsumen. Produk sarden kaleng yang tidak memenuhi standar meliputi kaleng penyok, bocor, drop atau lipatan tutup kaleng kurang sempurna dan lecet. Permasalahan tersebut akan mengakibatkan pemborosan kaleng dan pengeluaran biaya produksi yang lebih banyak dari yang ditentukan. Sehingga perlu diterapkan suatu metode pengendalian kualitas untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpanan proses produksi, kemudian memberikan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi jumlah produk cacat atau produk yang tidak sesuai dengan standar perusahaan. Metode analisis data yang dipakai yang pertama itu Statistical Process Control atau SPC, merupakan suatu teknik statistik yang digunakan secara luas untuk memastikan bahwa proses memenuhi standar. Yang kedua itu Central Limit atau CL, digunakan untuk mengawasi standar kualitas produk, membuat pengukuran dan mengambil tindakan perbaikan selama produk sedang diproduksi. Yang ketiga itu Upper Central Limit atau UCL, batas kendali atas bertujuan untuk menentukan suatu proses terus-menerus sepanjang waktu. Yang keempat Lower Center Limit atau LCL, batas kendali bawah bertujuan untuk menentukan suatu proses terus-menerus sepanjang waktu. Persaingan ekonomi yang semakin ketat pada era globalisasi ini menyebabkan terjadinya perusahaan dituntut untuk berkompetensi dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Salah satu usaha yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan kegiatan pengolahan operasional perusahaan melalui perbaikan kesinambungan pada aktivitas bisnis yang terfokus pada pelanggan agar perusahaan dapat unggul dan bersaing. Hasil penelitiannya, hasil analisis data diperoleh dari beberapa alat analisis, yaitu Statistical Process Control dengan alat peta kendali cacat C100% infection dan diagram sebab akibat. Data yang digunakan yaitu data jumlah produksi sarden kaleng dan jumlah kerusakan sarden kaleng pada PT Blambangan Food Packers Indonesia selama bulan April 2016 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dapat dilihat tabel 1, data jumlah produksi dan jumlah kerusakan sarden kaleng. Berdasarkan data di atas ini,
Dapat dilihat bahwa total produksi sarden kaleng pada PT Blambangan Food Packers Indonesia selama bulan April 2016 sebanyak 749.570 kaleng, produk rusak atau cacat sebanyak 2.250 kaleng, dengan rincian bocor 960 kaleng, penyok 1.004 kaleng, drop 73 kaleng, dan lecet 213 kaleng. Peta kendali dihitung berdasarkan persentase kerusakan, nilai CL, nilai UCL, dan nilai LCL didapatkan. Maka langkah selanjutnya adalah membuat peta kendali cacat C100% infection. Peta kendali merupakan gambar grafik untuk mengetahui batas toleransi setiap kerusakan. Setelah menghitung nilai-nilai batas toleransi, kemudian disusun peta kendali C-chart untuk mengetahui titik mana yang berada di luar batas kendali atau masih dalam batas kendali. Kemudian, mengidentifikasi faktor penyebab kerusakan dengan diagram sebab akibat dan mengidentifikasi masalah-masalah yang paling dominan. Kemudian dilakukan menganalisa faktor penyebab kerusakan produk, sehingga dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kerusakan pada suatu produk. Peta kendali merupakan gambar grafik untuk mengetahui batas toleransi setiap kerusakan. Pada peta kali ini dapat dilihat UCL 0,4, CL 0,3, dan LCL 0,2. Pada grafik C ini dapat dilihat sudah keluar dari batas kendali atas dan bawah, dan dapat disimpulkan bahwa grafik ini tidak terkendali dan butuh perbaikan dengan menggunakan diagram sebab akibat untuk melihat faktor-faktor apa yang cacat dan dapat diperbaiki kembali. Selanjutnya, dibutuhkan perbaikan dengan menggunakan diagram sebab akibat atau fishbone diagram. Beberapa faktor yang mempengaruhi cacat atau kerusakan sarden kaleng. Berdasarkan hasil analisis diagram sebab akibat, diketahui bahwa faktor-faktor penyebab kerusakan atau cacat pada produk sarden kaleng yaitu: yang pertama, faktor manusia yang ceroboh dan kurang teliti dalam bekerja sehingga membuat kesalahan ketika bekerja. Yang kedua, faktor material, karena penyok menyebabkan kaleng tidak dapat ditutup sehingga bocor, sedangkan terbuka menyebabkan drop pada tutup kaleng. Yang ketiga, faktor mesin, karena beberapa komponen mesin memerlukan settingan ulang. Yang keempat, faktor lingkungan, karena udara panas di ruangan produksi menyebabkan pekerja kurang nyaman sehingga kurang fokus dalam bekerja. Yang kelima, faktor metode, karena tidak ada instruksi kerja tertulis di ruangan produksi menyebabkan karyawan kurang memahami instruksi kerja. Hasil analisis menggunakan fishbone atau diagram sebab akibat menunjukkan beberapa faktor penyebab kerusakan produk seperti faktor manusia, material, mesin, metode, dan lingkungan. Menurut Robbins 2002, karyawan menaruh perhatian yang besar terhadap lingkungan kerja mereka dari segi kenyamanan maupun kemudahan melakukan pekerjaan dengan baik. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan memberikan fasilitas tambahan misalnya kipas angin dan sebagainya yang dapat mengurangi udara panas di dalam ruangan produksi agar karyawan nyaman dan memiliki konsentrasi tinggi dan melaksanakan pekerjaan dengan baik. Dari hasil analisis dengan metode statistical process control yang telah digunakan dapat diketahui jenis-jenis kerusakan produk serta faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan tersebut. Hasil perhitungan peta kendali cacat 100% infection diketahui bahwa data yang diperoleh tidak seluruhnya berada dalam batas kendali. Terdapat beberapa titik yang tidak beraturan dan di luar batas kendali. Hal ini menunjukkan bahwa proses produksi masih mengalami penyimpangan sehingga perlu dilakukan perbaikan pada proses produksi. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang terdiri dari jumlah produksi dan jumlah produk sarden kaleng yang rusak selama bulan April 2016. Sumber data menggunakan data primer hasil observasi serta hasil wawancara dengan pihak perusahaan. Kesimpulannya, berdasarkan pada peta kendali cacat C100% infection, diketahui bahwa data yang diperoleh tidak seluruhnya berada dalam batas kendali. Terhadap beberapa titik yang tidak beraturan
dan berada di luar batas kendali atas atau UCL maupun batas kendali bawah LCL, hal ini menunjukkan bahwa proses produksi masih mengalami penyimpangan atau masih belum terkendali, sehingga perlu dilakukan perbaikan pada proses produksi. Hasil analisis menggunakan diagram Fishbone atau diagram sebab akibat, diketahui faktor-faktor penyebab kerusakan dalam proses produksi sarden kaleng secara umum disebabkan oleh faktor manusia, yaitu karyawan kurang teliti dan ceroboh dalam bekerja, faktor mesin, yaitu memerlukan perbaikan dan penyetelan ulang, faktor material, yaitu penyok dan terbuka, faktor metode, yaitu tidak adanya instruksi kerja secara tertulis di ruangan produksi, dan faktor lingkungan, yaitu udara panas mempengaruhi konsentrasi dan kenyamanan karyawan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang analisis pengendalian kualitas produk sarden kaleng pada PT Blambangan Food Packers Indonesia Banyuwangi. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Terima kasih.